Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di live kemarin gue udah membahas sedikit atau sekilas lah ya, sekilas tentang perang Vietnam dengan beberapa perang-perang yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua kayak gitu ya. Dan di video kali ini gue akan bahas lebih detail latar belakang dari perang Vietnam dan juga pemimpin-pemimpin yang terlibat di dalamnya kayak gitu. 2 tahun setelah Perang Korea, yaitu pada tahun 1955, terjadilah perang besar lagi nih geng. Yang mana tadinya itu adalah perang regional. Jadi tadinya perang skala kecil doang geng, kayak gitu. Tadinya hanya perang antara Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan kayak gitu. Kemudian berujung ke skala nasional gitu kan, atau internasional lah bisa dibilang. Jadi naik gitu kan, regional, nasional, terus internasional kayak gitu. Kenapa gue bisa bilang jadi skala internasional? Karena semua negara pada saat itu jadi terlibat geng, gara-gara dua kubu gitu kan. Jadi dua kubu itu yaitu Vietnam Selatan dan juga Vietnam Utara kayak gitu ya. Latar belakang dari perang Vietnam sendiri adalah Vietnam Utara nih yang berusaha menegakkan ideologi komunisnya nih geng di seluruh Vietnam gitu kan. Jadi Vietnam Selatan pun dipaksa menerapkan ideologi komunis kayak gitu oleh pihak Vietnam Utara, yang mana pada saat itu pihak Vietnam Utara dipimpin oleh seseorang yang bernama Ho Chi Minh kayak gitu geng. Dan pada saat itu Vietnam Selatan nggak mau geng. Pemimpinnya pada saat itu di pihak Vietnam Selatan adalah Ngo Dinh Diem. Pada saat itu mereka nggak mau nih memakai ideologi komunis kayak gitu geng. Kenapa? Karena mereka sudah disokong dan juga sudah banyak diberikan bantuan, plus mereka sudah terbiasa memakai ideologi liberal atau kapitalis kayak gitu geng. Yang mana seperti yang kita tahu ideologi liberalis ini berasal dari blok barat kayak gitu ya, blok Amerika lah secara gampang kayak gitu. Kemudian terjadilah perang Vietnam ini geng, yang mana pada saat itu Vietnam Utara dibantu oleh negara-negara komunis, yaitu Uni Soviet, Cina, dan juga Kuba, dan juga sekutu-sekutunya Uni Soviet geng. Dan pada saat itu Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika dan juga sekutunya kayak Australia, terus Inggris, ada Filipina juga ngebantu. Terjadilah perang besar nih geng. Dan pada saat itu perangnya lebih lebih brutal lagi geng. Kenapa? Karena pihak Vietnam Selatan yang diribetkan gitu kan, atau pada saat itu blok Vietnam Selatan nih geng disusahkan dengan jebakan-jebakan yang ada di Vietnam Utara kayak gitu. Jadi sebelum perang pun ya, sebelum perang dan ketika maksud gue sebelum perang skala besar nih geng, pihak Vietnam Utara itu sudah mempersiapkan kayak bunker kayak gitu, bunker plus jebakan-jebakannya geng kayak gitu. Seperti yang ada di foto samping kanan gue ini. Nah di situ banyak jebakan dan juga di situ mereka tinggal geng. Kenapa mereka bikin bunker itu? Karena di antara mereka banyak nih tentara dan juga partisan-partisannya gitu geng. Mereka itu dari kalangan petani kayak gitu. Jadi mereka udah biasa lah namanya nyangkul, terus bikin lubang kayak gitu, mereka udah biasa. Bahkan itu keahlian mereka gitu kan, dibandingkan kayak bikin senjata kayak gitulah. Terus juga kayak bikin misalkan alat-alat pelindung kayak gitu, mereka kurang kayak gitu. Jadi kalau dari segi alutsista mereka kurang, cuman kalau dari segi taktik gerilya mereka ada kayak gini. Salah satunya ini nih geng, taktik gerilyanya yaitu membuat suatu terowongan, yang mana di terowongan itu ada kamar mereka, terus juga ada juga tempat makan, ada ruang rapat di situ tuh, ada juga ruang senjata, ada juga ruangan-ruangan yang khusus dibangun untuk menjebak pihak Amerika dan juga pihak Vietnam Selatan kayak gitu geng. Makanya di sini tentara Amerika pun banyak yang kena mental geng. Kenapa? Karena mereka bukan perang terus langsung meninggal, enggak. Mereka dijebak dulu tuh, kena jebakan, terus menderita gitu kan, cedera lah kayak gitu, cederanya parah lama gitu, habis itu baru meninggal. Nah di situ tuh mereka pada kena mental geng. Dan itu emang tujuan Vietnam Utara kayak gitu geng. Jadi mereka nggak mau nih langsung melumpuhkan, langsung bikin meninggal, enggak. Karena kalau kayak gitu kan udah selesai gitu kan. Jadi psikologis mereka nggak kena lah kayak gitu. Di sini mereka main taktik psikologis kayak gitu kan. Jadi biar mereka mentalnya kena nih, nyawa kena, mental kena juga. Jadi yang belum perang pun ikut gemetaran, takut kayak gitu. Bener aja di antara mereka pun yang udah ikut perang gitu kan, atau di antara mereka yang lagi berperang nih geng, pasti kalau udah ngelihat temennya kena jebakan nih, jebakan dari Vietnam Utara gitu kan, ya udah mereka
jadi mager perang juga. Bahkan nggak sedikit juga di antara mereka yang bundir kayak gitu, geng. Sebelum menang gitulah. Sebelum menang, sebelum bisa mengalahkan pihak Vietnam Utara, mereka bundir dulu. Karena mereka bingung lah mau kemana. Apalagi di situ perang gerilya gitu kan. Yang mana seperti yang kita tahu nih, orang-orang Eropa itu kalau perang gerilya kurang kayak gitu, geng. Karena kan mereka di sana jarang lah hutan-hutan gitu kan, nggak kayak di Asia. Taruhlah misalkan zaman Perang Dunia Kedua tuh kan mereka diinvasi Jerman tuh. Itu juga kan areanya gitu kan atau medannya itu kan terbuka, geng. Nggak kayak di Asia. Di Asia kan kebanyakan hutan gitu kan medannya. Makanya pada saat dulu ya kita flashback lagi nih, ketika Mongol memasuki wilayah Jawa nih, geng. Mereka juga susah atau apa yang nggak biasa, geng. Kenapa? Karena di sana wilayahnya hutan plus lumpur, banyak lumpurnya, geng. Jadi kuda-kuda mereka terus alat-alat ya kayak meriam terus alutistanya tuh nggak bisa lewat kayak gitu, geng. Makanya ini menjadi kekalahan telak bangsa Mongol dulu. Selain itu mereka pun ditipu gitu, yang ditipu oleh beberapa raja di Jawa kayak gitu. Balik lagi ke pembahasan perang Vietnam. Di sini nggak sedikit juga di antara mereka yang kena mental, geng. Karena itu memang tujuan Vietnam Utara kayak gitu, geng. Dan pihak Vietnam Utara sendiri sebenarnya nggak segan-segan juga sih mereka, maksudnya kekejamannya gitu, geng. Ketika main one by one juga mereka nggak takut sebenarnya, cuman mereka kurang ahli kalau dari segi kayak misalkan taktik di perang terbuka kayak gitu, geng. Makanya mereka di sini bikin bunker dan juga bikin terowongan-terowongan, geng. Dan di sini terowongannya nggak misalkan cuman muat 1 orang 2 orang, nggak gitu, geng. Banyak plus luas kayak gitu, luas dan bercabang-cabang. Jadi tentara Vietnam Selatan dan juga tentara Amerika kalau udah masuk, kalau keluar lagi berarti mereka jago atau hoki lah kayak gitu. Karena itu kalau udah masuk nih, kalau mereka nggak mati karena tentara Vietnam Utara, mereka kena jebakan gitu. Kalau nggak kena jebakan, mereka ya tinggal nunggu waktu aja, nunggu waktu buat apa? Buat istirahat kayak gitu, kan. Karena kan di situ nggak ada makanan, jalan juga bingung mau kemana. Dan kalau misalkan mereka keluar pun nih, nggak sedikit juga ketika keluar langsung dihabisin oleh tentara Vietnam Utara kayak gitu, kan. Karena otomatis jalan keluarnya udah disetting lah, kira-kira masih di daerah kekuasaan Vietnam Utara kayak gitu, geng. Yang namanya Vietnam Utara gitu kan, masa iya dibikin jalan buat ke Vietnam Selatan, enggak. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan latar belakang perang Vietnam ini. Nanti di next video gue akan bahas lagi nih tentang jebakan di perang Vietnam ini. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue, Ali. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih.